Halo teman-teman, jadi aku sekarang udah nyampe di Museum Menteng 31. Nah, pas pertama kali kita masuk, kita langsung dikasih tahu tentang Menteng 31 pada masa penjajahan Belanda. Selain itu, ada juga Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang. Dan ini tentang Menteng 31 pada masa kemerdekaan. Nah, ini ada mini diorama upacara setelah pembacaan proklamasi di rumah Soekarno. Jadi di sini ada market rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Ini rutenya. Ini foto-foto saat beliau sudah wafat, dan juga yang di atas itu yang beliau lagi sakit dan ditandu. Nah, ini contoh lukisannya. Ini masih di The Battle Front on East Jakarta. Pada tanggal 19 November 1945, keluarlah maklumat pemerintah tentang pemusatan Tentara Keamanan Rakyat di sekeliling kota Jakarta. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kota Jakarta menjadi kota internasional. Gencatan senjata pasca persetujuan Renville. Setelah persetujuan Renville ditandatangani, dilaksanakanlah gencatan senjata di daerah perbatasan Indonesia-Belanda di Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagai wilayah Sumatera. Perang gerilya. Saat agresi militer Belanda II 19 Desember 1948, Panglima Besar Sudirman segera menerbitkan Perintah Kilat Nomor 1 yang berbunyi, TNI dan rakyat mulai saat ini melakukan perang gerilya. Jogja diserang pasukan payung Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, jam 6 pagi, pasukan lintas udara Belanda diterjunkan di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Perundingan Linggarjati. Mulai tanggal 22 Oktober 1946 di Jakarta, berlangsung perundingan Indonesia-Belanda penandatanganan persetujuan Linggarjati. Setelah melalui persidangan alot pada masing-masing parlemen, akhirnya naskah persetujuan Linggarjati ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di persetujuan Renville. Dengan bertempat di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat, dimulailah perundingan Indonesia-Belanda pasca aksi Polisionil pertama. Konferensi Meja Bundar bertempat di Riederzaal Den Haag tanggal 23 Agustus 1949 secara resmi membuka konferensi di Meja Bundar. Pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA merupakan pasukan yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang tanggal 3 Oktober 1943. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Tanggal 28 Februari 1942, Panglima tertinggi tentara Hindia Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Masa pendudukan Jepang. Tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu,
kependudukan Jepang di Indonesia dimulai. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada subuh 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta diamankan para pemuda yang didukung pasukan Petappi menuju Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mendesak menggarakan proklamasi sekarang juga sekaligus mencegah penangkapan mereka oleh pihak Jepang. Di malam menjelang 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Maeda, wakil dari golongan pemuda, Harold Saleh dan Soekarni bertemu para anggota PPKI. Setelah teks proklamasi tersusun, terjadi perbedaan dalam pengatasnamaan teks proklamasi. Bung Karno menginginkan semua yang hadir menandatangani. Lalu menurut Harold Saleh yang sempat menanyakan kepada BM, dia mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, diselenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris mengultimatum pihak Indonesia untuk menghentikan perlawanan. Peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Nica dan Inggris mengultimatum TRI atau Tentara Republik Indonesia Rakyat mengungsi meninggalkan harta benda, hanya membawa barang seadanya dan Bandung siap dikosongkan. Pengosongan ini disertai dengan pembakaran kota. Hal ini dilakukan agar sekutu tidak dapat memanfaatkannya. Agresi militer Belanda pertama. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama yang diberi nama Aksi Polisionil Pertama. Dengan pasukan yang memiliki fasilitas militer modern, sebagian Pulau Jawa dan Sumatera diduduki. Mobil Rap 2 merupakan milik seorang pengusaha yang merupakan paman dari Bung Hatta. Mobil Rap 2 itu tetap dipergunakan oleh Bung Hatta di dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Mobil Rap 1. Mobil Rap 1, mobil sedan limosin merek Buick buatan Amerika tahun 1939, merupakan mobil kepresidenan pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia dan digunakan oleh Insinyur Soekarno dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia
Mobil peristiwa Cikini. Mobil bermerek Imperial ini adalah mobil yang digunakan Presiden Soekarno saat terjadi peristiwa peledakan granat di perguruan Cikini. Udah, mungkin sampai segini saja. Terakhir di mobil satu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.